Amir saya itu mantan preman pensiun. Nah, kalau orang tahu film preman pensiun, itulah Amir saya ketika saya keluar tuh. Orangnya itu yang dicerita preman pensiun. Mir, saya bilang, saya ada yang mau saya omongkan. Tapi Amir jangan terkejut, jangan kecewa dengan saya bilang. Ada apa tuh Baihaqi ya? Tak lama nama saya itu udah Baihaqi kan? Ada apa tuh Baihaqi? Saya sebenarnya nih, belum masuk Islam. Nama kan beliau ni terkejut, Pak. Bang, terkejut sampai berdiri beliau. Nah, sebab daripada itu saya disuruh jadi imam, tapi saya itu tidak tahu doa Arab, tidak ada hafalan untuk doa tu, tidak tahu. Saya berdoa lah, ya Allah, saya niat balik Pontianak, amin, kata orang belakang saya. Ya Allah, sampaikanlah saya balik, amin, kata orang belakang saya ini kan. Allah Ta'ala kabulkan lagi doa saya itu, Bang. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya Allah, saya bilang, sedangkan sekarang udah jam 3, saya bilang, macam mana saya mau ke bandara nih, ya Allah, saya bilang. 1.000 rupiah pun tak ada megang saya ini. Dan musim itu tuh, tatkala itu tuh Bang, masih musim corona, harus ada antigen, harus ada PCR. Vaksin belum ada, tidak salah saya tahun itu tuh kan. Baru-baru awal tahun 2020 tuh belum ada vaksin, cuma ada PCR sama antigen. Ya Allah, saya bilang, saya tidak ada PCR, saya tidak ada antigen. Macam mana saya bisa sampai ke Pontianak? Jangan sampai Pontianak, ya, bagaimana saya bisa sampai ke bandara? Sedangkan saya ini tidak ada ongkos untuk ke bandara. Alhamdulillah, sebab saya doa itu, Allah Ta'ala kabulkan lagi doa saya, Bang. Allah Ta'ala kabulkan lagi doa saya. Antum mau mana? Mau ke bandara? Bandara terminal berapa? A2 kalau tak salah saya ke Pontianak kan? A2 dari Jakarta. Banyak itu siapa? Saya pun tak kenal. Orang yang sama beli tiket? Beda? Bukan, beda lagi nih. Dan orang itu nawarkan saya naik taksi dia, dan itu sampai juga jamaah. Orang itu orang Sampit, dan dia pun naik pesawat ke terminal A1. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak naik antar saya ke terminal A2, tak ke mahal kalau bahasa kita kan, bayar tol lagi kan, udah berapa ratus tuh Pak, saya bilang. Mau Bapak mau keluar tol, Bapak bayar, masuk tol nanti Bapak bayar lagi, masuk tol ke A1, ke terminal A1-nya. Enggak apa-apa, insyaallah Allah Ta'ala kaya, kata. Tak lama itu saya mau balik tuh Pak, saya ketemu Haji Ali Medan. Pak Haji, saya niat balik, alhamdulillah. Sholat hajat saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saya diantarkan tiket dan saya mau diantarkan ke bandara. Ini hidayah dari Allah. Allah Ta'ala kabulkan doa saya. Sampailah saya, ketika saya mau pulang tuh, Pak Haji, ada penanggung jawab Masturo di Kebonjoro itu. Masturo itu nama tuh program suami istri untuk keluar fisabilillah kan. Jadi sebelum itu tuh saya itu jahil Bang, jahil untuk duduk di Kebonjoro tuh, suku duduk di majelis Masturo. Dimarah terus, ditegur, antum belum nikah tak boleh, kata. Antum belum nikah tak boleh. Tapi ketika saya pulang, saya nyari beliau nih, sampai sekitar tak salah saya itu udah mau 3:30 kan. Nggak ketemu, rupa ketemu tuh di pintu keluar masjid. Di situ saya cium tangan beliau. Ciri-ciri itu mirip-mirip abang lah, memang benar-benar mirip. Mirip, benar-benar mirip beliau tuh, wajah-wajah ganteng-ganteng kan. Ketika itu saya ngomong sama beliau, saya niat pulang, mau pulang, pamitan pulang, tolong doakan saya istiqomah. Saya tidak ada doa minta istri Bang, tolong doakan saya istiqomah. Dan pada waktu itu saya pun lagi semangat dalam dakwah kan. Tolong doakan saya istiqomah dunia akhirat. Semoga saya tidak melepaskan dakwah ini. Alhamdulillah, beliau langsung, saya sumpahkan antum ketika sampai Pontianak Allah Ta'ala antarkan jodoh antum. Masya Allah. Sampai saya di bandara tuh Pak, sampai saya ke bandara, ya Allah, ini cobaan memang besar. Jadi tuh banyak jamaah-jamaah tabligh tuh tidur di bandara. Ada yang mau berangkat ke India kan, ada yang mau berangkat ke luar negeri lain tuh, termasuk orang-orang biasa juga banyak di bandara tuh bergelentangan, bertabokan lah bahasa gitu tuh. Ya Allah, karena tidak ada PCR sama antigen itu kan. Ya Allah, saya bilang, apalagi saya nih, saya 1.000 rupiah pun tak ada megang kan.
macam mana saya bisa sampai ke Pontianak nih? Antigen saya tidak ada, PCR saya tidak ada. Pas azan subuh di bandara Tangerang tahun 2020, saya jadi imam subuh. Pertama kali saya jadi imam di situlah. Imam yang pakai lantunan suara lah kan. Untuk yang biasa-biasa sih sering. Tapi itu perdana saya ketika untuk sholat subuh jadi imam bandara. Alhamdulillah, walaupun sampai untuk sekarang saya belum bisa baca Quran, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala tuh ngasih saya hafalan lah. Nah, asbab inilah asbab takrolnya tuh, ikut jamaah tabligh keluar di takrol kan, dari alhamdulillah lah, pokoknya juz amma insyaallah Allah Ta'ala kasih hafalan dari juz amma itu sampai dari an-naba sampai alik an-nasu, alhamdulillah insyaallah hafal. Nah, sebab daripada itu saya disuruh jadi imam, tapi saya itu tidak tahu doa Arab, tidak ada hafalan untuk doa itu tidak tahu. Saya berdoa lah, ya Allah saya niat balik Pontianak, amin, kata orang belakang saya. Ya Allah sampaikanlah saya balik, amin, kata orang belakang saya ini kan. Allah Ta'ala kabulkan lagi doa saya itu bang. Jadi tuh pada musim corona itu tuh bang, itu tuh 10 pencegatan di bandara. Saya itu ibarat tuh macam malaikat tuh bahasa gitu tuh bang, tidak nampak sama sekali, los ya jalan itu tuh, los ya. Pencegatan itu tidak ada. Ya Allah saya bilang. Yang apa yang pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu tidak ada. Padahal Ya, orang tuh nggak lihat antum. Lolos ya sampai ke pesawat. Ya Allah saya bilang. Pulang saya ini, balik saya ini, sampai ke Pontianak tuh om. Jadi ada ketemu penanggung jawab Kalimantan Barat, Pak almarhum Pak Haji Supriyatna. Jadi sebelum itu beliau tuh 1 hari sebelum saya pulang Pontianak, saya ketemu beliau di Kebon Jeruk juga. Dan pas waktu masa di Kebon Jeruk itu lagi Munas, Musyawarah Nasional kan, seluruh Indonesia harus datang. Saya minjem uang 500.000 sama beliau untuk pulang ke Pontianak. Sampai Pontianak kalau saya ada kerja saya ganti, saya bilang gitu, insyaallah. Tapi beliau tidak ada. Tapi pas ketika ketemu saya Pontianak, beliau tuh kaget pak, bang. Ketemu saya itu, astagfirullahaladzim kata, antum nih Baihaqi tadi malam masih di Jakarta, sekarang pagi ini udah ada di Pontianak. Dapat duit dari mana ente? Allah Ta'ala kaya, saya bilang Allah. Nah, asbab daripada itu pak, alhamdulillah. Allah Ta'ala tuh kabulkan lagi doa orang tua saya dari Kebon Jeruk tuh. Yang doa, yang sumpahkan saya, bukan doa kan, sumpahkan saya untuk nikah tuh. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala antaran jodoh saya nih, istri saya nih. Nikahlah saya, sampai ke Pontianak, saya tuh langsung mau nikah. Saya bilang ke ibu saya, mak, saya pamitan, saya mau nikah ke Sintang. Ibu saya bilang, terserah. Saya pamitan lagi sama abang saya, karena saya dekat sama abang saya ini bang. Bang, saya pamitan ke Sintang, saya mau nikah. Atau apa kata abang saya? Wah, kau kerja ya tak ada kata. Nak kasih makan apa nak orang kata. Dah tak ada usah nikah, tak ada usah nikah. Lepas dari itu saya tidur lah rumah mamak saya 1 hari. Saya agak chatan sama istri saya ini kan, bla 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 untuk nikah lah gitu kan, cerita tentang nikah lah itu kan. Alhamdulillah. Saya bilang ke abang saya itu, saya dapat kerjaan di Sintang. Saking saya mau nikah nih kan. Abang saya lah antar saya ke Ambawang. Diantar saya, didengar saya mau itu kan. Jadi saya bilang ke istri saya mau nikah dengan beliau nih dari Pontianak ke Sintang nih pakai taksi bang. Malahan saya dari Pontianak ke Sintang nih numpang truk pupuk. Sampai dari Pontianak sampai ke Simpang Ampa kan numpang truk pupuk. Dari Simpang Ampa sampai ke Sintang numpang truk sawit. Istri saya tahunya saya naik taksi ya, keren sikit lah bang kan. Depan istri kan harus gagal sikit, harus nampak inilah berjaya lah gitu nih. Pakai taksi saya sana. Jadi kan istri saya kan tahu nih bang, berapa jam naik taksi, perjalanan naik taksi kan cepat kan. Jadi pas itu tuh saya tuh subuh tuh belum sampai kak. Ditelepon lah saya nih sama istri saya. Calon istri. Sama calon istri saya itu kan, ditelepon lah. Kenapa belum sampai kata? Ini saya dibawa supir taksi ini sesat ke hutan, saya bilang. Saya diculik, saya bilang. Ayolah semoga ya sampai dengan selamat. Jadi ketika saya tibanya di Sintang tuh, alhamdulillah, bapak mertua saya bilang, kalau kamu memang mau dengan anak saya, kau temuilah saya.
Ketika saya ketemui beliau Pak, saya turun di atas motor, saya langsung cium tangan beliau. Di situ saya langsung dipeluk Pak. Cari suami itu yang kayak gini, Masya Allah. Ini asbab sunnah lagi Pak. Allah Ta'ala tuh dikasih, di balik sunnah itu memang ada kejayaan. Pakai gamis? Gamis. Kamis betul kita waktu. Senang beliau, langsung meluk saya. Sampai-sampai beliau ini bilang, cari suami itu yang kayak gini Dita, yang mau cium tangan bapak. Tapi pada waktu itu, pokok tuh kalau bahasa kita di sepak bola nih bang, udah 1-0 dah gitu, udah dapat poin dah gitu kan. Jadi bapak mertua saya bilang, jadi kapan kau nih mau nikahkan anak saya kata. Oh, Masya Allah, ini ngegap saya nih bang. Hari ini pun siap saya nikahkan anak bapak, saya bilang. Benar kau nih, benar saya bilang. Ustadznya ada, alhamdulillah jamaah tablik dari Sintang pun ngikram saya lah, bantu saya untuk nikahkan saya, dirongkoskan saya lah. Dan saya itu memang waktu itu memang tak ada duit sama sekali bang, 1.000 rupiah tak ada megang. Sampai-sampai ya Allah, itulah saya pun terkejut dengar istri saya ketika ditanya Ustadz Ali minta mahar berapa. Istri saya itu cuma mengeluarkan tamu itu minta mahar 10.000. Tapi alhamdulillah untuk mahar pun sampai alhamdulillah kawan-kawan tuh paham lah, tahu saya baru balik keluar 4 bulan tuh kan, tidak ada kerja. Alhamdulillah ini baik, langsung dikepalkan sama beliau. Dah buat inilah, buat apa namanya ini, mahar. Alhamdulillah disitulah saya nikah. Sampai sekarang lah alhamdulillah suka dukanya lah ditemankan sama istri lah kan. Alhamdulillah asbab daripada itu pun istri saya pun siap dicadarkan enggak bang. Dan pertama kali istri saya pakai cadar pun saya beliin cadar tuh harga 10.000 dapat 3. Untuk ketemu tahunnya sih 2012. Ketemu waktu di jalan mau ke Pontianak, memang ada acara juga. Nah, jadi ketemu di acara. عما يتساءلون